Suku Dai adalah salah satu kelompok etnis minoritas yang mendiami wilayah selatan Tiongkok, khususnya di Provinsi Yunnan, serta sebagian wilayah Asia Tenggara seperti Laos, Thailand, dan Myanmar. Meskipun jumlah mereka tidak sebanyak kelompok etnis besar lainnya, suku Dai memiliki kekayaan budaya, bahasa, dan tradisi yang unik serta menjadi bagian penting dari mosaik etnis di kawasan tersebut. Secara budaya, suku Dai dikenal akan tradisi yang lekat dengan alam dan sungai, terutama Sungai Mekong yang menjadi sumber kehidupan utama mereka. Rumah-rumah tradisional Dai biasanya dibangun dari kayu, bertiang tinggi, dan beratapkan rumbia, dirancang untuk menghadapi cuaca tropis serta menghindari banjir musiman. Mereka umumnya hidup dari pertanian, terutama padi sawah, serta berkebun dan menangkap ikan. Agama yang dianut mayoritas masyarakat Dai adalah bentuk Theravada Buddha, yang dibawa dari India melalui rute Asia Tenggara. Ini terlihat dari banyaknya vihara dan patung Buddha yang berdiri di kampung-kampung Dai. Perayaan tradisional seperti Festival Air, mirip dengan Songkran di Thailand, mencerminkan semangat kebersamaan, penyucian diri, dan penghormatan terhadap air sebagai simbol kehidupan. Bahasa yang digunakan oleh suku Dai termasuk dalam rumpun Tai Kadai dan memiliki kemiripan dengan bahasa Thai dan Lao. Mereka juga memiliki aksara sendiri yang digunakan dalam penulisan teks keagamaan dan sastra klasik. Dalam beberapa dekade terakhir, kehidupan masyarakat Dai mengalami perubahan akibat modernisasi dan pembangunan. Meski begitu, banyak komunitas Dai yang tetap mempertahankan identitas mereka melalui pelestarian budaya, bahasa, dan adat istiadat. Upaya ini didukung oleh pemerintah dan organisasi budaya yang ingin menjaga warisan leluhur tetap hidup di tengah arus zaman. Dengan segala kekhasannya, suku Dai bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga cerminan keberagaman budaya yang memperkaya dunia. Di balik budaya yang kaya dan sejarah yang panjang, suku Dai juga memiliki sejumlah kebiasaan dan kepercayaan unik yang terkadang dianggap aneh oleh masyarakat luar. Namun, justru inilah yang membuat mereka semakin menarik untuk dipelajari. Berikut beberapa fakta unik dan mengejutkan tentang kehidupan dan tradisi suku Dai. Dalam beberapa desa Dai, sebelum memasuki tahun baru atau musim tanam, masyarakat akan mengadakan ritual untuk mengusir roh-roh jahat. Salah satu cara yang digunakan adalah menyiram rumah dan jalanan dengan air yang sengaja dikotori. Dipercaya bahwa roh jahat akan tertarik pada kotoran dan ikut hanyut bersama air tersebut. Banyak keluarga Dai percaya bahwa memotong rambut bayi sebelum usia tertentu akan membawa nasib buruk atau mengganggu pertumbuhan anak. Karena itu, tidak jarang ditemui anak-anak kecil dengan rambut panjang tak beraturan yang baru dipotong setelah melewati usia simbolis yang ditentukan oleh dukun lokal. Dalam budaya Dai, kepala dianggap sebagai bagian paling suci dari tubuh manusia. Menyentuh kepala orang lain, bahkan anak-anak, dianggap sangat tidak sopan dan bisa menimbulkan kemarahan. Bahkan dalam keluarga sendiri, kepala adalah zona yang dihormati. Masyarakat Dai meyakini bahwa pohon besar tertentu dihuni oleh roh penjaga. Menebang pohon tanpa izin adat bisa mendatangkan penyakit atau kemalangan bagi seluruh desa. Oleh karena itu, banyak pohon besar yang dibiarkan tumbuh bebas di tengah desa sebagai bagian dari perlindungan spiritual. Dalam kehidupan sehari-hari, wanita Dai sering mengenakan pakaian berwarna cerah dengan hiasan bordir dan manik-manik, bahkan saat bekerja di sawah. Warna-warna ini dipercaya membawa energi positif dan menolak aura buruk, serta merupakan simbol dari kebahagiaan dan kesuburan. Saat upacara pernikahan, pengantin perempuan dilarang menangis karena diyakini bisa membawa nasib buruk bagi pernikahan tersebut. Sebaliknya, pengantin perempuan harus menunjukkan wajah bahagia sepanjang acara meskipun merasa gugup atau sedih karena meninggalkan rumah keluarga. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa suku Dai memiliki pandangan dunia yang khas, penuh simbolisme dan nilai-nilai spiritual yang mendalam. Meskipun tampak aneh bagi sebagian orang luar, setiap tradisi tersebut memiliki makna budaya yang kuat dan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun suku Dai dikenal karena adat dan budayanya yang kaya, kehidupan sehari-hari mereka kini tengah berhadapan dengan berbagai tantangan modern. Perubahan zaman, tekanan ekonomi, dan pengaruh budaya luar perlahan mengubah pola hidup tradisional mereka. Dahulu, mayoritas masyarakat Dai menggantungkan hidup dari pertanian, terutama budidaya padi dan sayur mayur. Namun, seiring berkembangnya sektor pariwisata di wilayah seperti Xishuangbanna, Tiongkok, banyak anggota suku Dai kini bekerja di sektor jasa, seperti menjadi pemandu wisata, penjual souvenir, atau pekerja hotel.
Meskipun ini membawa peningkatan ekonomi, tidak sedikit yang merasa kehilangan identitas asli mereka karena harus menjual budaya kepada turis. Bahasa Dai, dengan aksara khasnya, semakin jarang digunakan oleh generasi muda yang kini lebih memilih bahasa Mandarin atau bahasa nasional negara tempat mereka tinggal. Sekolah-sekolah di wilayah minoritas pun lebih banyak mengajarkan kurikulum nasional, menyebabkan banyak anak muda yang tak lagi mampu membaca atau menulis dalam bahasa nenek moyang mereka sendiri. Di desa-desa, masih banyak yang hidup dengan cara tradisional, memasak dengan tungku kayu, mandi di sungai, dan merayakan hari besar adat. Namun di kota, generasi muda Dai hidup layaknya masyarakat urban lainnya, menggunakan smartphone, mengenakan busana modern, dan bekerja di perusahaan atau toko. Ketimpangan ini menciptakan jurang antara generasi tua dan muda dalam hal nilai dan gaya hidup. Perempuan Dai dahulu dikenal sebagai penjaga tradisi dan adat, namun kini mereka juga menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Banyak perempuan muda merantau ke kota untuk bekerja, atau bahkan menikah dengan pria dari etnis lain. Ini membawa kebebasan, tetapi juga tantangan, karena sebagian adat lama tidak lagi bisa dijalankan secara penuh. Menyadari potensi hilangnya warisan budaya, beberapa komunitas Dai kini aktif dalam pelestarian budaya, membuat sekolah khusus bahasa Dai, menyelenggarakan festival budaya tahunan, dan mendokumentasikan musik serta tarian tradisional mereka. Pemerintah daerah dan lembaga kebudayaan internasional juga ikut mendukung pelestarian ini melalui bantuan dana dan promosi budaya. Realitas kehidupan suku Dai saat ini mencerminkan dilema banyak kelompok etnis minoritas di seluruh dunia, bagaimana bertahan di tengah arus modernitas tanpa kehilangan jati diri. Meski penuh tantangan, semangat komunitas Dai dalam menjaga akar budaya mereka adalah bukti ketahanan yang menginspirasi. Di tengah derasnya arus modernisasi dan perubahan sosial, spiritualitas tetap menjadi fondasi kehidupan masyarakat suku Dai. Bagi mereka, hidup bukan hanya soal jasmani dan materi, tetapi juga tentang menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan kekuatan gaib yang mengatur semesta. Keyakinan ini bukan sekadar simbolik, tetapi benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari mereka. Suku Dai menganut Buddhisme aliran Theravada, sama seperti sebagian besar masyarakat Thailand, Laos, dan Myanmar. Bagi masyarakat Dai, ajaran Buddha tidak hanya dipraktikkan di wihara, tetapi menyatu dalam nilai-nilai sosial dan etika. Anak laki-laki umumnya mengalami masa sebagai biksu muda, samanera, sebelum dewasa sebagai bentuk pendidikan moral dan pembersihan batin. Wihara tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan komunitas, menjadi ruang diskusi, belajar, dan bahkan tempat berlindung bagi yang membutuhkan. Hari-hari suci Buddha seperti Hari Waisak dirayakan dengan hikmat, diiringi doa, mediasi, dan upacara persembahan. Bagi masyarakat Dai, alam tidak sekadar latar tempat hidup, tetapi entitas yang hidup dan memiliki roh. Sungai, pohon besar, gunung, dan bahkan batu tertentu dipercaya sebagai tempat bersemayamnya roh penjaga. Oleh karena itu, mereka memiliki aturan adat yang ketat terkait eksploitasi alam. Praktik seperti memberi sesajen kepada sungai sebelum mengambil air, atau membakar dupa sebelum memulai musim panen, merupakan bagian dari keseharian. Hal ini menunjukkan hubungan spiritual yang erat antara manusia dan lingkungannya. Di rumah-rumah tradisional Dai, sering ditemukan altar kecil yang didedikasikan untuk roh leluhur. Mereka percaya bahwa arwah nenek moyang tetap hadir, mengamati dan membimbing kehidupan keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, setiap peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, atau panen selalu diawali dengan doa dan persembahan kepada roh leluhur. Mengabaikan roh leluhur dianggap sebagai sumber malapetaka. Maka, menjaga hubungan dengan mereka adalah kewajiban spiritual yang diwariskan turun-temurun. Suku Dai sangat memperhatikan Feng Shui dan hari-hari baik berdasarkan kalender lunar. Hari pernikahan, pembangunan rumah, hingga penanaman bibit pertama ditentukan oleh pertimbangan spiritual. Dukun adat atau biksu sering dimintai petunjuk agar tidak melanggar aturan tak kasat mata, yang dipercaya mempengaruhi nasib seseorang. Meskipun Buddhisme mendominasi, banyak masyarakat Dai yang masih mempertahankan praktik kepercayaan lokal pra-Buddha. Mereka percaya pada roh gunung, hantu gentayangan, dan ritual pengusiran roh jahat yang tak lazim dalam ajaran Buddha. Hal ini menciptakan sinkretisme yang unik, di mana ajaran agama besar dan kepercayaan lokal hidup berdampingan tanpa saling meniadakan. Spiritualitas bagi suku Dai bukan hanya bagian dari agama,
tetapi juga sistem nilai yang mengatur keseimbangan hidup. Dalam doa-doa yang dilantunkan, dalam asap dupa yang mengepul, dalam penghormatan kepada leluhur dan alam, terpancar kesadaran mendalam bahwa hidup adalah bagian dari jaringan kosmik yang suci dan penuh makna. Asal-usul suku Dai tak bisa dipisahkan dari sejarah panjang pergerakan etnis Tai yang tersebar di wilayah Asia Tenggara. Suku Dai diyakini sebagai salah satu cabang dari rumpun etnis Tai Kadai, kelompok yang menyebar dari wilayah selatan Tiongkok ribuan tahun lalu dan membentuk identitas kultural yang kuat di berbagai wilayah, termasuk Thailand, Laos, dan Myanmar. Menurut catatan sejarah dan penelitian linguistik, nenek moyang suku Dai berasal dari daerah dataran tinggi di sekitar Sungai Mekong, terutama wilayah yang sekarang dikenal sebagai Provinsi Yunnan di Tiongkok bagian selatan. Dari sana, kelompok-kelompok Tai menyebar ke selatan, menyesuaikan diri dengan kondisi geografis dan budaya lokal, dan membentuk beragam subetnis, termasuk Tai di Thailand, Lao di Laos, San di Myanmar, dan tentu saja, Dai di Tiongkok. Secara linguistik dan budaya, suku Dai memiliki banyak kesamaan dengan orang Tai dan Lao. Bahasa mereka memiliki akar yang sama, struktur gramatikal serupa, serta sistem kepercayaan yang nyaris identik. Bahkan beberapa ritus dan festival, seperti perayaan Tahun Baru Air, Songkran di Thailand, Pimhai di Laos, dan Sangkan dalam tradisi Dai, memiliki bentuk yang sangat mirip, membuktikan adanya akar sejarah bersama yang mendalam. Sekitar abad ke-6 hingga ke-9 M, gelombang pengaruh India mulai menyentuh wilayah Asia Tenggara, termasuk Yunan. Inilah periode ketika agama Buddha aliran Theravada mulai masuk ke kalangan masyarakat Dai. Melalui jalur perdagangan dan pertukaran budaya, nilai-nilai Buddhis bercampur dengan kepercayaan lokal dan menjadi fondasi spiritual yang bertahan hingga kini. Suku Dai juga pernah membentuk kerajaan-kerajaan kecil di wilayah selatan Tiongkok, salah satunya adalah Kerajaan Nanzhao abad ke-8, dan Kerajaan Dali abad ke-10 hingga ke-13 yang menjadikan wilayah mereka sebagai pusat perdagangan dan budaya. Setelah wilayah Yunan dianeksasi oleh dinasti Yuan Mongol pada abad ke-13, banyak struktur pemerintahan lokal tetap dipertahankan, dan masyarakat Dai mendapat status khusus sebagai kelompok otonom. Di era modern, pemerintah Tiongkok secara resmi mengakui suku Dai sebagai salah satu dari 56 kelompok etnis nasional. Mereka memiliki wilayah otonomi tersendiri di prefektur Xishuangbanna dan Dehong di Provinsi Yunnan. Meskipun begitu, sejarah panjang interaksi dengan kekuasaan pusat membuat identitas mereka mengalami pergeseran, baik dalam bahasa, adat, maupun peran politik di wilayah mereka sendiri. Sejarah suku Dai adalah kisah perjalanan panjang sebuah bangsa kecil yang bertahan di tengah dinamika perubahan besar. Dari dataran tinggi Mekong hingga peradaban modern Tiongkok, mereka membawa serta warisan budaya, bahasa, dan kepercayaan yang terus diwariskan lintas generasi. Asal-usul mereka bukan hanya bagian dari catatan sejarah, tetapi juga jendela untuk memahami akar bersama dari banyak peradaban Asia Tenggara.